Going thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Ita Murtasia. Pada pembelajaran kali ini untuk kelas 11 kita akan memasuki materi bab 3, yaitu tentang teks ceramah. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian sering mendengar apa itu ceramah. Di mana kalian biasa mendengar ceramah? Apakah di masjid, di sekolah, atau orang tua kalian sering menceramahi kalian? Lalu, apakah antara ceramah, pidato, dengan khutbah ada persamaan dan perbedaan? Yuk, simak penjelasan lengkapnya. Pengertian pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung berisi ajakan ataupun dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian pengertian ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, jadi antara khutbah, ceramah, dan pidato itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama bentuk berbicara di depan umum. Lanjut ke bagian perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Pidato lebih bersifat umum, sedangkan ceramah dan khotbah merupakan jenis-jenis dari pidato. Jadi bisa dikatakan jika pidato adalah ibu dari anak-anaknya, yaitu ceramah dan khotbah. Nah, contoh dari pidato bisa tentang bahaya narkoba, perpisahan sekolah, pendidikan karakter, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari ceramah bisa tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan sebagainya. Dan contoh dari khotbah itu tentang keagamaan. Misalnya tentang Maulid Nabi, tentang sholat Jumat, atau perayaan hari raya, dan sebagainya. Beragam informasi dalam teks ceramah dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan format penyajian, yang ketiga berdasarkan lokasi peristiwa, dan yang keempat berdasarkan bidang kehidupan. Struktur teks ceramah: pertama tesis, kedua isi atau rangkuman argumen, dan ketiga ada penutup. Bagian-bagian tesis atau pendahuluan biasanya berisi ucapan salam seperti Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sebagainya. Kemudian sapaan, yang terhormat, kepada siapa, lalu ucapan puji syukur, kemudian pandangan umum tentang topik yang akan dibahas. Bagian dari isi atau rangkaian argumen biasanya berisi inti dari ceramah yang akan disampaikan, yaitu tentang pendapat atau fakta yang memperkuat argumen. Selanjutnya, bagian penutup atau penegasan kembali berisi simpulan manfaat dari ceramah yang disampaikan, kemudian ucapan permohonan maaf, dan ucapan terima kasih, dan kemudian diakhiri dengan salam penutup. Menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kalimat majemuk bertingkat terbagi menjadi 7.
1. Hubungan akibat. 2. Hubungan cara. 3. Hubungan sangkalan atau sanggahan. 4. Hubungan kenyataan. 5. Hubungan hasil konjungsi. 6. Hubungan penjelasan. Dan 7. Hubungan atributif. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ada 6. 1. Menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang, bisa bentuk tunggal ataupun jamak. Yang kedua, menggunakan kata teknis dan istilah. Ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat. 4. Menggunakan kata yang menyatakan hubungan waktu temporal. 5. Menggunakan kata kerja mental. Dan 6. Menggunakan kata-kata persuatif. Jadi isinya mengajak ataupun membujuk. Langkah-langkah menulis teks ceramah ada 4. 1. Menentukan topik yang akan dibahas atau yang akan disampaikan. Kemudian 2. Menentukan tujuan. Tujuan itu bisa tujuan umum dan tujuan khusus. Lalu ketiga, menyusun kerangka ceramah, yaitu struktur dari teks ceramah. Kemudian 4. Menyunting atau memperbaiki teks ceramah. Menentukan topik. Ada beberapa bahan yang bisa dijadikan untuk ceramah, seperti berasal dari pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pelajaran sekolah, biografi tokoh, peristiwa yang sedang terjadi, dan masih banyak lagi. 2. Merumuskan tujuan ceramah. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ini terdiri dari 3. Bisa ceramah berbentuk informatif, yaitu memberikan pengetahuan. Lalu ceramah persuasi, bertujuan mempengaruhi atau membujuk atau mengajak untuk melakukan sesuatu hal. Dan yang ketiga adalah ceramah rekreatif, yaitu untuk menghibur. Selanjutnya, tujuan khusus dari ceramah. Contohnya seperti ini. Topiknya misalnya membahas tentang keragaman budaya daerah. Kemudian tujuan umumnya adalah bentuk ceramah informatif, yaitu memberitahu atau memberikan informasi. Sedangkan tujuan khusus tentang keragaman budaya daerah ini, yang pertama, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Lalu kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai kehidupan yang dapat kita petik. Jadi ada tujuan khusus yang terselip dalam topik keragaman budaya daerah ini. Selanjutnya, menyusun kerangka ceramah. Struktur teks ceramah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Yang kedua, isi. Lalu yang terakhir adalah penutup atau penegasan kembali. Jadi, kenapa harus dibuat kerangka ceramah? Karena ini memiliki manfaat. Yang pertama, memudahkan penyusunan karangan yang sistematis dan teratur. Lalu yang kedua, menghindari pengulangan pembahasan. Dan yang ketiga, membantu pengumpulan data dan sumber yang diperlukan. Jadi, ada banyak manfaat dari menyusun kerangka ceramah. Ciri-ciri kerangka ceramah yang baik ada 4 poin. Yang A, ceramah meliputi 3 bagian, yaitu harus memenuhi struktur dari teks ceramah, pembuka, isi, dan penutup. Lalu yang B, maksud dan tujuan dari ceramah diungkapkan secara jelas, agar maksudnya pun jelas. Kemudian C, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki 1 gagasan saja. Dan D, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis atau sesuai dengan logika atau pemikiran.
Selanjutnya, mengembangkan ceramah menjadi naskah ceramah. Ada 5 tahapan. Yang A, mengkaji bahan secara kritis, jadi bahannya harus kita kaji ulang kembali. Kemudian B, meninjau kelayakan bahan dengan audiens atau penonton atau pendengar. C, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, jadi kita betul-betul harus menyiapkan bahannya sebaik mungkin. D, menyusun sistematika bahan ceramah. Kemudian E, menguasai bahan ceramah secara logis. Jadi materi yang akan kita sampaikan harus kita benar-benar pahami betul. Menyunting teks ceramah. Menyunting berarti menyempurnakan atau memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam teks. Bisa dari segi penggunaan bahasanya, harus sesuai dengan EYD dan panduan yang berlaku. Langkah-langkahnya adalah 1. Membaca teks dengan teliti. 2. Mengidentifikasi jenis kesalahan dalam penggunaan bahasa. 3. Memperbaiki kesalahan. Dan 4. Membaca ulang kembali teks ceramah. Nah, berikut ini adalah contoh analisis struktur teks ceramah. Bisa dibaca secara lengkap ya. Di sini ada bagian pendahuluan, bagian isi atau rangkaian argumen, dan bagian penutup atau penegasan kembali. Kemudian ini merupakan contoh pidato Presiden Insinyur Soekarno. Bisa dibaca secara lengkap ya sampai selesai agar kalian lebih memahami seperti apa contoh pidato. Berikut ini adalah tips dan trik jitu berceramah. 1. Sering berlatih berbicara. Jadi mulai sekarang kalian harus sering belajar berbicara di depan umum atau di depan orang banyak. Bisa dimulai berlatih dengan berbicara di depan cermin. Kemudian 2. Tanamkan rasa percaya diri. Kalian bilang di hati kalau kalian bisa, dan bisa. Yang ketiga, harus yakin, karena rasa ketidakpercayaan diri kalian itu mempengaruhi keyakinan kalian untuk tampil. Lalu yang keempat, mencari sumber referensi atau contoh siapa tokoh yang akan kalian jadikan untuk berceramah. Dan yang terakhir 5, kuasai materi ceramah yang akan disampaikan. Caranya, kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya agar bisa kalian baca-baca ulang kembali. Selamat mencoba, kalian pasti bisa. Selamat berceramah.